Glory Man United. Halo United lover, balik lagi dengan Budi Channel dalam prediksi dan preview pertandingan antara AC Milan menghadapi Manchester United di babak 16 besar Liga Eropa leg yang kedua. Bagaimana kekuatan kedua tim menjelang pertandingan sangat penting ini? Kita simak bersama-sama. Buat kamu yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita seputar Manchester United. Manchester United akan bertandang ke Italia untuk menghadapi AC Milan di San Siro pada babak 16 besar leg yang kedua dalam Liga Eropa pada Kamis malam. Ini adalah pertandingan leg yang kedua setelah hasil imbang di leg pertama di markas United di Old Trafford pekan lalu yang membuat pemain berusia 18 tahun Amad Diallo mencetak gol pertamanya untuk klub 5 menit setelah menggantikan Anthony Martial yang cedera. Idealnya bagi taktikan oleh Gunnar Solskjaer yang simak berjaya menyamakan hubungan di menit kedua dari added time untuk mencetak gol penyama kedudukan. Kemudian ini disangkakan kepada Henderson sebagai kesalahan individual hingga gol yang tercipta. Karena itu dengan United kebobolan gol tandang, mereka akan berada di tekanan untuk mencetak gol lebih dulu menghadapi raksasa Italia. Jika United mencetak setidaknya 2 gol, itu akan menambah tekanan bagi tuan rumah. Sementara itu jika Milan yang terlebih dahulu mencetak gol, maka beban United akan semakin berat. United hanya bisa lolos dengan catatan jika mereka bisa menahan imbang Milan dengan skor minimal 1-1 atau 2-2 dan seterusnya. Tentu saja kemenangan akan pasti membuat United melangkah ke babak berikutnya. Sisa 2-9 di Manchester adalah pendorong bagi Harry Maguire dan kawan-kawan untuk tampil di Dimas, karena United bisa tampil dengan full team setelah para pemain cedera dapat kembali tampil pada hari Kamis ini. Kita lihat kedua tim ini di kondisi yang seperti apa menjelang pertandingan. Mari kita simak bersama-sama. AC Milan akan menjamu United di San Siro pada Kamis malam dengan sebuah pedoman bahwa hasil imbang 0-0 saja atau kemenangan bisa membawa mereka ke perempat final di Europa League. Tapi mereka harus berada dalam permainan yang sangat bagus untuk menghadang para penyerang seperti Marcus Rashford, Edinson Cavani, dan bahkan jika gelandang yang kreatif Paul Pogba juga diturunkan. Menurut sumber terbaru dari Antonio Vitello, wartawan dari Milan News, Zlatan Ibrahimovic, Ismail Bennacer, dan Alessio Romagnoli berpartisipasi dalam seluruh sesi latihan AC Milan, mengisyaratkan bahwa mereka bisa diturunkan untuk pertandingan hari Kamis. Simon Kjaer juga baik-baik saja, tapi penyerang Rafa Leo melakukan latihan tersendiri. Sementara itu Davide Calabria juga berlatih secara terpisah dari anggota tim lainnya dan diperkirakan bisa pulih pada waktunya. Sementara Mario Mandzukic akan kembali setelah pulih dari cedera yang menderanya. Pemain utama Milan, Ibrahimovic, sangat ingin untuk tampil melawan mantan klubnya minggu ini setelah absen di leg pertama. Namun pemain berusia 39 tahun yang baru saja dipanggil kembali ke timnas Swedia mungkin hanya dipertimbangkan untuk mendapatkan tempat di babak kedua setelah masalah cedera pahanya masih rawan untuk dilakukan permainan selama 90 menit. Dan dua pemain yang melewatkan leg pertama yaitu Hakan Calhanoglu dan Theo Hernandez sudah dipastikan bisa pulih dan bugar untuk menghadapi Manchester United. Kembalinya Ante Rebic melawan Napoli berakhir dengan catatan buruk saat ia diusir karena kartu merah setelah menghina wasit. Pemain terbaik di laga pertama, Frank Kessie, penampilan yang meyakinkan di lini tengah
adalah menjadi musuh utama bagi Manchester United. Jadi, pemain internasional Pantai Gading itu bisa menemukan dirinya kembali berduet dengan Solahio minggu ini jika Sandro Tonali kembali di bangku cadangan. Milan akan turun dengan 4-2-3-1 dengan Donnarumma di bawah Mister gawang sekaligus sebagai kapten, Calabria, Tomori, Kriyaer, dan Hernandez di belakang dengan duet Casey Mete sebagai gelandang jangkar, sementara gelandang serang diisi oleh Saelemaekers, Calhanoglu, dan Krunic. Sementara di lini depan, satu-satunya striker Milan yang diturunkan menggantikan Leo adalah Ante Rebic. Dari Manchester United dikabarkan David De Gea sudah tidak tampil untuk United sejak bermain imbang 0-0 melawan Chelsea di Stamford Bridge pada akhir bulan Februari. Ia telah berada di Spanyol untuk menunggu kelahiran dari anaknya. Akhirnya dia kembali ke Manchester minggu lalu dan siap tampil untuk klubnya dalam pertandingan ini. De Gea belum dalam performa terbaiknya musim ini, tapi dia telah menunjukkan bahwa semenjak dia tampil, dia berada dalam posisi yang sangat baik. Ini bisa menjadi pertandingan yang bagus bagi sang penjaga gawang untuk comeback dan kembali mengambil tempatnya sebagai penjaga gawang utama Manchester United dari tangan Ben Henderson. Saat ini pertahanan United berada dalam periode di mana mereka dipandang kuat, mencatatkan 5 clean sheet dari 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Melawan Milan, United harus lebih kuat dan tidak kebobolan. Mereka harus memainkan pertahanan yang solid untuk keuntungan mereka. Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw harus bisa mempertahankan tempat mereka di posisi back sayap dengan duet Eric Bailly dan Harry Maguire di pusat pertahanan. Maguire mendapat kartu kuning dan dia akan absen dari leg pertama perempat final jika United lolos. Peter Lindelof dan Brandon Williams juga berada pada posisi yang sama. Berita baiknya adalah bahwa Paul Pogba kembali berlatih lebih baik lagi dan dia bisa kembali pada tim utama pada Kamis malam. Dia akan sangat senang untuk kembali ke lapangan dan membawa United lolos ke perempat final. Pasangan duetnya di posisi jangkar United akan ditempati oleh Scott McTominay yang dalam performa terbaik akhir-akhir ini. Scott McTominay adalah satu-satunya pemain yang jauh dari suspensi. Ada 55 gol dan 30 assist di posisi ini jika Mason Greenwood yang mencetak 4 gol dan 5 assist, Bruno Fernandes 23 gol dan 14 assist, serta Marcus Rashford 18 gol dan 11 assist semuanya menjadi starter. Ini adalah para pencetak gol mayoritas untuk United musim ini dan menunjukkan 3 lini serang terbaik di klub. Jika saja ingin melihat United lolos ke perempat final, maka ketiga pemain tersebut akan dibutuhkan. Sementara itu penyerang Edinson Cavani telah melewatkan banyak pertandingan belakangan ini dan membuat United terbatas dalam pilihan penyerang. Meski begitu, mereka tidak kehilangan pertandingan apapun karena Cavani telah mencetak 7 gol dan 2 assist sejauh musim ini. Liga Eropa mungkin bukan kompetisi yang dia inginkan, tapi bermain melawan Milan akan menarik perhatiannya. Harapan United untuk mencetak gol tentunya ada pada para pemain depan dengan kualitas kreativitas dari Fernandes dan Paul Pogba. United akan bermain dengan 4-2-3-1 di mana De Gea akan mengisi Mister gawang, Wan-Bissaka, Bailey, Maguire, dan Shaw akan mengisi lini belakang. Lihat Pogba dan McTominay di lini tengah dengan para gelandang penyerang diisi oleh Rashford, Hernandez, dan Mason Greenwood untuk menyokong striker tunggal Edinson Cavani. Ofisial pertandingan. Pada pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Felix Borch dari Jerman dengan asisten Mark Borch dan Stefan Löb juga dari Jerman. Sementara vote ofisial akan diisi oleh Christian Dingert juga dari Jerman dan wasit VAR akan dipegang oleh Marco Fritz dari Jerman. Asisten VAR akan diisi juga oleh rekannya dari Jerman yaitu Sasa Stegemann. Statistik utama. Manchester United selalu kalah dalam 3 pertandingan terakhir bertindak sebagai tamunya AC Milan di San Siro.
United telah kehilangan semua atau 3 pertandingan tandang melawan AC Milan saat memainkan leg kedua. Di 1958 kalah 0-4, 2005 kalah 0-1, dan 2007 kalah 0-3. Amad Diallo menjadi pemain non-Inggris paling muda yang mencetak gol untuk Manchester United di kompetisi utama Eropa. Ia berusia 18 tahun 243 hari saat mencetak gol di tembakan pertamanya bagi Manchester United di pertandingan tersebut. Bruno Fernandes menjadi pemain yang paling banyak terlibat dalam gol di semua kompetisi dibandingkan dengan semua pemain Premier League sejak debutnya, yaitu 56 keterlibatan. Rinciannya adalah 35 gol dan 21 assist. Gol penyeimbang kedudukan yang dicetak oleh Simon Kjaer merupakan gol pertamanya di 16 laga kompetisi Eropa sejak dia terakhir kali mencetak gol bagi Sevilla pada Oktober 2017 saat melawan Spartak Moskow. Edinson Cavani sudah 12 kali berhadapan dengan AC Milan. Hasilnya Cavani membuat tim yang dibelanya menang 5 kali, imbang 3 kali, dan kalah 4 kali. Cavani cuma bisa 2 kali membobol gawang Milan, yaitu 1 gol dicetak saat Cavani membela Palermo dan 3 lainnya saat berseragam Napoli di Serie A 2011-2012. Di kandang tim biru langit, Cavani mencetak hat-trick untuk membawa Napoli menang 3-1. Bruno Fernandes sudah 6 kali melawan Milan bersama 2 klub, dengan Udinese menang 2 kali dan kalah 2 kali, sementara bersama Sampdoria mencatatkan sekali kemenangan dan sekali kekalahan. Ia belum pernah membukukan gol ke gawang Milan, tapi punya 2 assist, 1 untuk Udinese dan 1 bagi United. Player to watch. Kebahagiaan memperoleh anak pertamanya jelas merupakan hal yang positif bagi David De Gea. Namun usai kembali ke Inggris dari Spanyol, ia khawatir dengan tempatnya di United yang mulai diemban oleh sang deputy Dean Henderson dengan sangat baik. Untungnya bagi David De Gea, United dalam masa jadwal penting nan padat, sehingga kemungkinan besar ia yang akan diturunkan oleh Ole Gunnar saat tandang ke markas AC Milan. Dalam beberapa hari kemudian, di hari Minggu, maka United akan menghadapi Leicester City di semifinal atau di laga yang sangat penting di Piala FA. Karena itu penting bagi Solskjaer untuk memilih 2 tim yang sama-sama kuat untuk kedua pertandingan tersebut. Laga yang sangat penting bagi David De Gea melawan Milan karena di musim lalu dia dianggap sebagai pembawa sial saat United berlaga di Europa League. Tak pernah dipasang di Europa League, tiba-tiba Ole menurunkan di semifinal dan United kalah dari Sevilla. Jelas hal yang sangat tidak mau dikenang dan tentunya tidak mau diulang oleh De Gea, di mana saatnya ia membuktikan diri dengan tampil ciamik dan membawa United menang atas AC Milan, lolos ke babak perempat final. Prediksi. Di atas kertas, kesengsaraan Milan di kandang dan kejayaan United di tandang akan membuat United berbaris menuju perempat final. Tapi menjadi pemenang di San Siro tidak sesederhana itu. Dengan kedua tim bersiap untuk menyambut para pemain kunci yang kembali dari cedera, maka pertarungan sengit dan seru tentunya akan terjadi di hari Kamis ini, di mana tuan rumah memang memiliki keuntungan dari gol tandang. United harus mencetak gol tandang untuk memberi mereka harapan lolos ke perempat final. Minimal mereka bisa menahan imbang Milan 1-1 untuk diteruskan ke babak perpanjangan waktu dan adu penalti. Namun kembalinya Cavani yang diharapkan bisa membuat United menyerang dalam dimensi yang lain, dan juga kembalinya Paul Pogba diharapkan membuat United bisa mencetak minimal 1 gol untuk bisa membawa United menang atau menahan imbang Milan. Sementara Milan harus kembali membebankan harapannya kepada Ibrahimovic yang memberi mereka inspirasi saat dia tampil dengan optimal. United akan tetap unggul atas Milan dan lolos ke perempat final. Hanya 1 kesalahan kecil saja yang akan menentukan di pertandingan ini. United menang 0-1. Itu dia prediksi dan preview pertandingan antara AC Milan menghadapi Manchester United di babak
16 besar leg yang kedua di San Siro nanti malam. Terus dukung Manchester United, glory glory Man United.